Partai Persatuan Pembangunan. P3 merupakan salah satu partai tua di Indonesia. Terbentuk dari fusi partai-partai berasaskan Islam yang eksis hingga saat ini, termasuk di Kabupaten Banyumas. Bagaimana pengurus P3 Kabupaten Banyumas dalam meraih simpati masyarakat Banyumas? Bagaimana mereka mengupayakan perjuangan untuk mewujudkan cita-cita partai dan meraih simpati pemilih milenial? Simak perbincangan Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas bersama Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur KPU Banyumas, bertemu lagi dengan saya Hanan Wiyoko, anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Dalam acara Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas, seri Bincang Partai Politik. Kali ini, KPU Banyumas kedatangan P3, Partai Persatuan Pembangunan. Sudah hadir di studio bersama kami seorang anggota dewan. Beliau bernama Ibu Balkis Fadilah SHI MPD. Beliau sudah hadir bersama saya di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Mbak Balkis, Halo. apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio Ngodemas KPU Banyumas. Semoga saya panggil Mbak aja ya karena pantaran karena Mbak Balkis sudah menyempatkan diri di sela-sela kesibukan, di sela-sela aktivitas yang padat sebagai seorang anggota dewan, menyapa sedulur KPU Banyumas maupun sedulur P3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur KPU Banyumas semua dan juga mungkin seluruh warga masyarakat Banyumas yang menyimak Ngodemas. Nah, ini saya apresiasi sekali Mas Hanan untuk acara Ngodemas KPU ini, kayaknya jarang-jarang dan mungkin ini baru pertama ya. Yang biasanya kalau yang podcast itu saya tahunya Deddy Corbuzier. Ya itu kan ngehit banget ya. Nah ini mungkin nanti setelah ini ya, setelah acara Ngodemas ini muncul ini podcaster dari KPU Banyumas. Para politisi juga di Banyumas. KPU Banyumas, iya. Oke. Terima kasih ya sudah diundang ke P3. Kemarin sempat menunggu ya. Kayaknya kok sudah beberapa partai diundang. P3 belum. Oh ternyata memang berdasarkan nomor urut partai ya. Ini memang partai P3 kemarin di 2019 mendapat urutan ke-10. Jadi ya hari ini baru dipertemukan dengan Ngodemas. Terima kasih. Dan ini tidak sebagai DPC Banyumas ya, tapi ini mewakili Mas Hanan ya, mewakili. Kalau di kepengurusan DPC P3 sebagai apa, Mbak Balkis? Saya diwakil sekretaris bidang pengkaderan. Barangkali bisa diceritakan Mbak Balkis bagaimana P3 di Banyumas saat ini asistensinya, kegiatannya. Silakan. Ya. Terima kasih. Jadi untuk P3 memang tadi sudah sedikit disinggung oleh Mas Hanan bahwa memang ini kita P3 ini terbentuk dari fusi 4 partai. Mana Partai NU, Partai RT ya, Partai Tarbiyah Islam, terus juga Partai Muslimin Indonesia, Permusi, juga Partai Syarikat Islam Indonesia. Dari 4 partai itu ini terbentuk dan ini pada tahun 1973. Untuk di Banyumas, P3 ini juga sudah eksis ya, sudah ada ya. Mengikuti di setiap tahapan tahun pemilihan umum itu selalu ada P3. Sampai dengan di tahun 99 di P3 Banyumas itu masih
mendapatkan 9 kursi kurang lebih waktu itu. Nah, ini memang agak berat setelah masa reformasi ini memang banyak muncul ya partai-partai lain yang ini sedikit banyak mempengaruhi di perolehan kursi maupun suara P3 di Kabupaten Banyumas. P3 karena berangkat dari Nahdlatul Ulama, partai Islam ya. Ini memang agak khas ya, punya kedekatan dengan ulama. Di waktu itu dipimpin ya untuk di Kabupaten Banyumas itu dulu ada Al-Maftulah, Kiai Haji Musalim Ridho, ada Kiai Haji Mudasir itu. Terus ada Mbah saya juga termasuk di situ, Habib Ja'far Al-Habsyi, termasuk yang nguri-nguri P3 ya di Kabupaten Banyumas. Terus ada tokoh Muhammadiyah yang sampai dengan hari ini juga masih konsisten di Partai Persatuan Pembangunan. Itu ada Pak Haji Kahar, Haji Badam, itu juga masih intens, masih. Terus yang tidak ini juga Kiai Haji Zuhrul Anam sempat memimpin 2 periode di kepengurusan DPC Kabupaten Banyumas. Juga ini yang terakhir kita ada di kepemimpinan DPC ada Gus Akomodir. Ini kebetulan berhalangan hadir beliau ya? Iya, berhalangan hadir. Jadi akhirnya menugaskan ini. Kita lanjut pertanyaan kedua, Bapak Kes. Apa sih yang menjadi visi dan misi dari P3? Barangkali ada sesuatu yang menjadi semangat perjuangan P3. Oke, iya. Visi P3 tidak berbeda ya dengan partai-partai lain yang di situ prinsipnya ya berjuang gitu ya, mengedepankan perjuangan untuk merealisasikan apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat, itu kesejahteraan di politik, di agama, di pendidikan, dan di semua lini lah ya masyarakat kita. Yang menjadi ciri khasnya mungkin karena kebanyakan kita karena segmennya partai Islam begitu ya, jadi banyak sekali kita dilibatkan di kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya di contoh ya pendidikan non formal kita juga intens di situ. Minimal ada lah di setiap daerah itu untuk kegiatan-kegiatan pendidikan non formal itu ada gitu. Oke, berarti mengedepankan nafas Islam, kegiatan-kegiatan iya karena P3 juga berasal dari Islam. Dalam hal ini bukan Islam secara simbolis ya, tapi ini lebih ke substansi nilai-nilai agama Islam. Artinya tidak kemudian terus mengesampingkan Pancasila atau tidak sepakat dengan NKRI, itu sama sekali tidak. Karena berasaskan Islam itu juga tetap di situ dengan mengakomodir Pancasila sebagai dasar negara, mengakui ya Pancasila sebagai dasar negara dan mendukung NKRI sepenuhnya. Sekarang pertanyaan ketiga tentang kepengurusan DPC P3. Strukturnya siapa saja sih orang-orang yang mengisi, lalu barangkali ada bidang-bidang yang spesifik atau khas nih di P3 Banyumas, apa juga sudah menjangkau sampai ke tingkatan desa, barangkali dari ceritakan. Ya, kalau di hierarki kepengurusan di Partai Persatuan Pembangunan itu ya awal dari DPP ya, DPP pusat itu ada di Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan itu ada tepatnya di kantornya di Komplek Menteng situ ya, Jalan Diponegoro. Terus untuk di tingkat wilayah kita ada DPW, namanya Dewan Pengurus Wilayah. Kebetulan kemarin kita baru musyawarah wilayah untuk memilih ketua dan sudah terpilih Bapak Mas Rohan Samsuri terpilih kembali. Untuk di tingkat kabupaten ada DPC, istilahnya Dewan Pengurus Cabang.
Untuk tingkat kita ada sampai dengan tingkat desa sebenarnya. Tapi kalau di Kabupaten Banyumas ini tidak menjangkau semua desa, Mas Hanan. Belum Jadi sampai gitu ya ya. belum sampai, Mas Hanan, karena eh, keterbatasan kepengurusan mungkin ya waktu itu ya. Jadi memang P3 kan identik dengan partai sepuh ya. Tadi saja juga disinggung partai tua begitu ya. Artinya memang ini banyak sekali PR P3 khususnya di Banyumas memang untuk eh, pengelolaan partainya ini memang mungkin manajemen partainya ini memang harus dikembangkan lagi begitu. Oke, kalau strukturnya di Banyumas, ketua, sekretaris, bendahara, bidang-bidang barangkali bisa disampaikan ya. disampaikan. Untuk ketuanya itu ada Gus Akomodin Nova. Untuk wakil ketua itu ada Gus Atik dari Gedung Lemah itu, Gedung Gandeng. Terus sekretarisnya ya, sekretaris DPC itu ada Gus Muflihun, ya itu terus. Dan wakil sekretarisnya banyak ya, karena jadi ketua dan wakil ketua itu langsung membidangi bidangnya masing-masing. Ada bidang pengkaderan, ada bidang Bapilu ya, Badan Pemenangan Pemilu, ada bidang kerohaniannya hampir sama lah dengan di kepengurusan partai yang lain. Sekarang ini Mbak, ketika ada warga Banyumas nih yang ingin bergabung menjadi anggota dari P3 atau pengen menjadi pengurus nih di tingkatan-tingkatan yang ada di Banyumas, baik di tingkat kabupaten maupun DPC maupun di tingkatan desa, tingkat cabang, kira-kira apa sih syaratnya gitu? Oh iya, iya. Syaratnya yang pertama harus mau dulu Mas, Mas Hanan, iya. Karena pada prinsipnya P3 itu terbuka ya Mas. Terbuka ya. Untuk siapa saja yang memang kepingin membuat perubahan lewat jalur politik. P3 sangat membuka ruang untuk simpatisan atau kader atau bahkan mungkin yang belum punya pilihan atau yang bingung mesti berjuang lewat mana, ya di P3 kita ada begitu ya. Kita bisa ada kesempatan terbuka bagi siapa saja. Monggo kalau misalnya berkenan begitu ya bisa berkomunikasi langsung dengan pengurus yang dikenal mungkin ya, salah satu pengurus yang dikenal atau yang sudah tahu kantornya bisa mampir ya ke Jalan Adiaksa. Ya, sebelah barat PNI. Iya, sebelah barat PNI itu di situ bisa, di situ insya Allah tetap ada yang menjaga lah ya di situ. Oke, berarti ini bagi para sedulur KPU Banyumas maupun pemirsa konten YouTube ini, bagi yang berminat bergabung, bisa cocok dengan asasnya, cocok dengan visi misinya, salah satunya bisa komunikasi dengan yang dikenal baik pengurus maupun anggota fraksi ya, ada Pak Balkis, ada Pak Kutoro maupun dengan pengurus yang lain. Perbedaan P3 Banyumas dengan partai politik lain apa Mbak Bagis di Banyumas? Mungkin ini ya, untuk di 2019 ini dengan ketua umum yang baru ini dengan Bapak Soeharto Monoarfa menggarap pasar milenial juga begitu ya, pemilih pemula juga ini dengan melihat banyak di kepengurusan DPP P3 yang di pusat ini didominasi oleh milenial ya. Iya, jadi ini sepertinya juga modal ya, insya Allah jadi modal yang kemudian mudah-mudahan menginspirasi di pengurus di DPW dan di DPC juga akan menempatkan nantinya begitu ya generasi milenial gitu, generasi muda yang nantinya bisa kita ajak di P3 ini. Upaya untuk merekrut atau menarik kader muda gitu ya untuk masuk dalam struktur kepengurusan itu kurang lebih ya. Iya. Oke, terima kasih. Tadi satu segmen tentang profil partai politik. Sekarang segmen kedua adalah bagaimana peran tugas partai P3 di masa pandemi. Pada situasi pandemi saat ini, apa sih kegiatan yang dilakukan oleh partai P3 Banyumas? Ya. Untuk Partai Persatuan Pembangunan, kemarin sempat Rapimnas, termasuk mandat Rapimnasnya ini juga harus rekomendasi Rapimnas ini termasuk harus fokus terhadap
keterkaitan dengan pandemi ini ya, termasuk jaring pengaman sosial yang dilakukan oleh pemerintah ya, kita ikut mengawasi begitu, ikut mengawal jaring pengaman sosial, terus untuk pencegahan-pencegahan, untuk ini apa, upaya-upaya ya, baik di misalnya karena pandemi ini kan persoalan yang timbul kan banyak banget ya, Mas. Mas Hanan, dari ekonomi yang paling kerasa itu dari ekonomi, dari pendidikan juga banyak keluhan, begitulah. P3 mencoba hadir ya, untuk yang di Banyumas ya samalah dengan partai-partai lain, masih sebatas pembagian APD, terus ada pembagian masker, sempat juga pembagian sembako, begitu. Bapak Lis kan ada di Komisi 3 nih yang membidangi salah satunya ekonomi gitu. Kalau pendapatnya tentang kehidupan masyarakat nih di sektor ekonomi masyarakat Banyumas bagaimana? Terguncang dengan dampak COVID ini nih. Pemulihannya barangkali apa sih yang perlu dipulihkan gitu ya? Apa semangat? Terus apa sih yang membuat yang harus masyarakat lakukan itu? Ekonominya pulih atau bangkit? Yang pertama yang harus dimiliki semua masyarakat optimis ya. Optimis kalau COVID ini akan segera berlalu dan masyarakat kembali menata lagi ya untuk kegiatan ekonominya yang mungkin ada yang terguncang. Jadi pertama memang harus rasa optimis yang harus dipunyai semua oleh masyarakat Banyumas. Pendidikan politik dalam masa pandemi berjalan, Bapak di P3? Berjalan, Mas Hanan. Cuma memang lebih disederhanakan kegiatannya, yang biasanya kita per kecamatan, akhirnya kita berbasis dapil dan tidak ya itu ya tetap harus dibatasi karena memang harus ada protokol kesehatan yang harus kita terapkan. Oh, berarti berbasis dapil ya? Berbasis Bapak di dapil 5, Pak Kuntoro di dapil 2, ada dapil 1 juga ada direalisasikan juga pendidikan politik tetap diselenggarakan. Di tingkat partai barangkali tetap berjalan meskipun anggota dewannya hanya terbatas di dapil 2 dan dapil 5. Alhamdulillah bisa terlaksana. Lalu bagaimana nih strategi P3 menampung aspirasi dari masyarakat saat pandemi? Saat pandemi ya? Iya. Mungkin gini, kalau kayak semacam rumah aspirasi kan kita belum ada ya. Jadi kita hanya ya masih normatif Mas Hanan, artinya mengandalkan kedekatan emosi saja. Misalnya yang saling kenal dengan pengurusnya bisa menitipkan lewat situ, lewat antar teman, antar pengurus gitu. Atau mungkin ada yang langsung ke saya begitu. Ada yang kalau misalnya kelompok masyarakat gitu ya, komunitas itu juga ada kalau yang misalnya langsung pribadi ke saya gitu atau ke pengurus yang lain. Oh, jadi tadi ada yang model dengan kedekatan. Iya, model kedekatan saja. Iya. Partai normatif lah, artinya tidak resmi begitu, ada di aspirasi atau gimana itu tidak. Terus dalam pengambilan aspirasi pun, penyerapan aspirasi pun, karena kebetulan saya anggota dewan, ini juga bisa memanfaatkan masa reses kita juga untuk kegiatan serap aspirasi itu. Ketika reses berarti masyarakatnya sudah dalam bentuk satu dapil dan dalam wilayah dapil maksudnya. Iya, wilayah dapil dan ya tidak melulu hanya konstituen P3 juga tidak. Karena ini masyarakat semua masyarakat itu. Berarti segmen 2, sekarang masuk segmen 3 atau segmen terakhir. Bagaimana P3 dan proses demokratisasi menuju pemilu 2024. Ini kan masih kurang lebih 3 tahun. Jadi waktu yang dibilang kelihatannya masih jauh, tapi juga ternyata sudah pendek. Akhirnya memang harus sesuatu dipersiapkan oleh partai politik untuk membangun masyarakat, mencapai cita-cita partai. Gitu. Saya awali dulu bahwa P3 ini tadi perolehan suaranya 2014, 2019 ini mengalami peningkatan, tapi jumlah kursinya malah berkurang. Iya. 2014 ini ada 3 anggota dewan di dapil 1, dapil 3, dan dapil 5. 2019 ini hanya di 2 dapil saja, 2 kursi, dapil 2 dan dapil 5.
barangkali strategi ini target dari P3 pada pemilu 2024 untuk menaikkan perolehan suara atau perolehan kursi seperti apa? Ya, pertama ini ya mungkin dari DPP dulu ya. DPP kan tahun ini menggandeng Polmark untuk menghadapi pemilu di 2024. Mas saya belum. Dan itu lumayan agak memberi penyegaran banyak. Ya tetap ada optimisme di situ untuk P3 bisa tetap ada dan menang begitulah ya. Itu modal ya, termasuk modal itu. Yang kedua, ini semangatnya DPP gitu ya. DPP dengan kepengurusan yang baru didominasi milenial ini juga pengennya diadopsi nih oleh DPW dan DPC. Jadi nanti untuk di Banyumas juga tentunya karena ini menjelang muscap juga, mohon doa restu ini Mas Hanan, DPC Kabupaten Banyumas ini akan menyelenggarakan musyawarah cabang kemungkinan di sekitar bulan Juli atau Agustus ya. Ini yang nantinya mudah-mudahan melahirkan kepengurusan yang baru, yang lebih solid, yang muda, yang semangat, yang nantinya bisa membesarkan partai P3 di Kabupaten Banyumas. Yang selanjutnya ini ya kembali menggerakkan bandung-bandung P3. Ini karena selama ini jarang tersentuh lagi gitu ya, artinya tidak terlalu maksimal. Jadi mungkin upaya-upaya ingin membangkitkan lagi, menggerakkan lagi lah bandung-bandung P3 seperti BPK ini sudah mulai perekrutannya sudah mulai lumayan masif, hampir di setiap kecamatan itu sudah ada BPK-nya ya, Gerakan Pemuda Ka'bah. Terus ada GMPI, Gerakan Pemuda Persatuan Indonesia, itu juga di Kabupaten Banyumas sudah ada ya. Ya mungkin dulu ada tapi sempat ya tidak nyaris tak terdengar gitu ya, diaktifkan lagi. Terus BPP itu memang masih eksis, kita ada Wanita Persatuan Pembangunan, Bu Lili itu ketuanya, Bu Hajahayin katanya ya itu masih eksis. Cuma kegiatan-kegiatannya ini memang sedang karena ada pandemi ini ya Mas yang bersifat berkumpul itu kan memang dibatasin. Jadi kalau WPP kan ini masih sebatas kegiatannya kayak pengajian, pelatihan begitu kan. Jadi ini masih terus yang ada juga Mar'ah Sholihah untuk komunitas ibu-ibu ngaji juga gitu. Jadi ini yang kemudian nanti akan kita bangkitkan lagi, kita gerakan lagi, yang sedikit banyak nanti harapannya ya bisa menambah perolehan suara. Lalu tadi kan kita sempat menyinggung nih meraih suara milenial. Jadi sekarang kan Indonesia mengalami bonus demografis itu. Jadi ketika banyak anak-anak muda nih di Indonesia pada masa-masa usia produktif dan pada satu sisi penggunaan internet juga mengalami peningkatan. Artinya ada milenial, ada penggunaan teknologi informasi internet. Bagaimana nih strategi P3 memanfaatkan tadi meraih suara pemilih milenial, memanfaatkan IT? Barangkali ada arahan di situ. Kebetulan ini di 2019 itu sudah ada kegiatan-kegiatan yang untuk mewadahi milenial. Kayak di DPW itu beberapa kegiatan itu sudah dilaksanakan dan ini intens ya, setiap tahun itu pasti ada kegiatan itu. Pasti ada. Bentuk kegiatannya itu semacam sekolah kader gitu, sekolah kader partai. Namanya sekolah kader Partai Persatuan Pembangunan. Itu diisi untuk anak-anak muda yang minat di jalur politik dan kepengen lebih tahu banyak tentang P3 ya, lewat jalur P3. Kita ada wadahnya itu sekolah kader muda P3, juga ada kayak semacam pelatihan ya, ada namanya LKKM, pelatihan kepemimpinan kader muda, itu juga intens dilakukan oleh
Sejauh ini masih hanya di tingkat provinsi, walaupun DPC kemarin juga sempat menggelar di tahun 2020, itu pernah mengadakan juga di tingkat Kabupaten Banyumas. Kira-kira tipsnya apa nih bagi para pemilih muda, milenial, ketika melihat sosok saya Mbak Balkis itu maksudnya. Saya juga bagian dari angkatan muda nih dan mau terjun ke politik. Kira-kira apa sih yang memotivasi dan ini bisa memotivasi pemilih muda lain nih yang menonton konten ini? Yang pertama harus ini dulu ya, memiliki meyakinkan diri dulu kalau memang politik ini bisa menjadi jalan untuk ibadah kita. Bagus sekali. Iya, karena ya kan jalan ibadah kan banyak ya Mas, nggak hanya politik. Nah, di antaranya itu politik. Jadi harus meyakini dulu kalau tepat di jalan ini, di jalan politik ini. Lah, yang sampai dengan kemudian kita yakin bahwa di politik ini kan tentu prosesnya teman-teman muda yang lebih tahu dong. Mungkin dari komunitasnya ada hal-hal yang mungkin tidak terakomodir, atau ada aspirasi-aspirasi yang tidak tersampaikan begitu, yang menggelisahkan mereka, yang membuat akhirnya mereka pengen nih ada perubahan, dan ini bisa berubah kayaknya harus lewat jalur politik. Paling nggak harus memahami itu dulu. Keinginan ininya dulu lah. Motivasi diri dulu. Sedulur KPU Banyumas tadi kata Mbak Balkis ini politik itu asik. Politik itu juga bisa menjadi jalan bagian dari proses ibadah. Jadi bagi pemilih muda, milenial, apatisme politik itu harus dikikis. Ya, harus dihilangkan. Karena dengan kita menempuh jalan politik bisa melakukan banyak hal, memberikan manfaat bagi orang lain. Seperti itu. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Apa sih yang diharapkan dari Partai Persatuan Pembangunan P3 Banyumas terhadap masyarakat di Banyumas? Contohnya tentang pragmatisme politik, diantaranya misal praktek black campaign, money politik. Nah, sebagai seorang politisi, tentu Mbak Balkis bisa memberikan penjelasan nih apa yang dilakukan oleh P3 terhadap pragmatisme politik seperti tadi. Ya, tentunya dalam menyikapi pragmatisme politik ini, kita setidaknya ikut mengedukasi ya ke masyarakat tentang yaitu mungkin untuk memilih seorang wakil itu harus lebih ditekankan pada visi misinya, track recordnya. Jadi mengedukasi lah intinya. Penyadaran ya. Jangan malah kemudian kita ikut berpartisipasi di situ, itu sangat tidak dibenarkan. Ya, mengedukasi lah masyarakat bahwa harus benar-benar memilih, harus setidaknya kenal, mengetahui apa yang menjadi visi misi wakilnya tersebut. Selanjutnya, kesiapan dari Partai P3 dalam rangka SIPOM. SIPOM kan salah satu administrasi dari partai berkelanjutan dan verifikasi partai untuk pemilu serentak. Kurang lebih seperti apa? Perlu ada pembenahan administrasi, merapikan data-data barangkali seperti itu kira-kira gambarannya. Jauh ini sih kita sudah sedang mempersiapkan. Artinya ini kan memang rutin ya, rutinan begitu. Artinya ini sudah sedang kita siapkan, dan untuk terkait data kita juga ada database-nya gitu ya, yang ini terkoneksi gitu di DPW dan di DPP. Jadi insya Allah ya untuk Sipol nanti di kesiapan di 2024 P3 Banyumas insya Allah sudah siap. Siap ya. Sudah siap. Kita sampai pada closing statement. Oke. Mbak Balkis bisa memberikan kalimat penutup atau closing statement kepada para pemirsa Modemas maupun kader dan anggota P3 Banyumas. Silahkan closing statement-nya. Terima kasih untuk masyarakat Banyumas, yaitu perempuan, anak muda yang ingin berjuang melewati jalur politik. Ingin kita bisa bersama-sama di Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas. Terbuka untuk semua, ya, untuk semua.
Monggo silakan bergabung. Kita bersama-sama mewujudkan masyarakat Banyumas yang sejahtera itu melalui Partai Persatuan Pembangunan. Terima kasih Mas Hanan, begitu. Ya, terima kasih Mbak Balkis. Demikian pemirsa Ngodemas, tuntas sudah perbincangan kami dengan P3 Kabupaten Banyumas bersama Mbak Balkis Fadila. Kita berjumpa lagi dalam Ngodemas Bincang Partai Politik seri selanjutnya. Sedulur KPU Banyumas, jangan lupa follow akun media sosial KPU Banyumas. Ada di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Serta jangan lupa subscribe channel YouTube KPU Banyumas. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedulur KPU Banyumas, juga seluruh warga masyarakat Banyumas, saksikan Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas bersama Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas di channel YouTube KPU Banyumas. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.